Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik ya. Ketua kelas mulai belajar sekarang kita. Siap, gerak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Siapa yang nama suara ini? Ini ya, rajin semua ya? Kita akan terus semangatnya. Luar biasa ya, terus semangat ya. Sama seperti dengan materi kita hari ini, yaitu berkenaan dengan demokrasi, atau kita membahas masalah kriteria seorang pemimpin. Baiklah, kalau kita kaitkan dengan materi kita tentang kepemimpinan, di sini kalau berharap kalian semua mempunyai jiwa pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan dulu yang bukti lagi, nah, ya. Pemimpin kita ada orang wanita jadi presiden. Ya, kalau beliau bisa, kenapa kalian tidak bisa? Pun juga dengan yang laki-laki. Kalian juga pada dasarnya sudah ditakdirkan sebagai pemimpin. Ya, dalam skala kecil saja kalian diwajibkan untuk memimpin keluarga ya, atau kepala keluarga ya. Jadi Bapak minta kalian giatlah belajar, raih cita-citamu ya. Jadilah kalian pengurus bangsa yang mampu membanggakan masyarakat dan keluargamu. Amin. Amin. Pertemuan kita hari ini yaitu membahas masalah P5 atau project. Adapun materinya kita berkenaan tentang demokrasi. Berhubung kita di dalam ruang lingkup sekolah atau skala yang kecil, jadi materinya kita kerucutkan ke pemilihan pengurus OSIS atau ketua dan wakil OSIS. Karena kalau dalam skala besar atau kenegaraan, kita sebagai bangsa Indonesia itu kita pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada ini tentang P5, yaitu pertama mengenai peserta didik memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Yang kedua, peserta didik memahami tujuan akhir proyek yang akan berkaitan dengan sub elemen P5. Terus guru memahami support atau yang bisa diberikan kepada siswa selama proyek. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Bapak akan menayangkan sedikit slide video tentang pemilihan, tapi dalam skala yang besar, dan tentang pengertian demokrasi. Ya, silakan kalian lihat, kalian cermati. Nanti setelah ini kita membuat kelompok, kalian bahas mengenai demokrasi, mengenai kriteria pemimpin yang baik dan benar. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan langsung menayangkan video kita pada hari ini. Ya, bagaimana Indonesia bisa memilih presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu.
Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas. Ya, inilah tadi penjelasan tentang tata cara pemilihan di Indonesia beserta pengertian dari demokrasi. Ya, adapun kalau kita kaitkan dengan pemilihan ketua dan wakil OSIS, di sini kita itu dimulai dengan pemilihan pengurus MPK atau ketua MPK terlebih dahulu. Setelah terbentuk kepengurusan MPK, baru nanti akan langsung atau lanjut ke pemilihan ketua dan wakil OSIS. Ya, kenapa harus mendahulukan pengurus MPK? Karena pengurus MPK inilah yang bakal nantinya kalau kita kaitkan dengan pemilihan yang ruang lingkup yang besar, mereka menjadi KPU-nya atau penyelenggara pemilihan dalam skala di sekolah. Ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab mengurusi perlengkapan dan sarana-sarana pemilihan ketua dan wakil OSIS nanti. Ya, mereka yang menyiapkan kotak surat, mereka yang menyiapkan bilik suara, terus kotak kertas suaranya, beserta mereka yang menyusun jadwal kapan ketua dan wakil ketua atau calon dan wakil ketua OSIS itu memaparkan visi misinya. Semuanya itu diatur oleh pengurus MPK yang sudah terbentuk. Ya. Jadi itulah penjelasan singkat dari Bapak mengenai demokrasi dan tata cara yang dalam ruang lingkup yang ada di sekolah atau skala yang kecil. Sekarang kita lanjut ke diskusi, ya. Nanti silakan kalian buat 4 kelompok, ya. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sampai sini paham ya? Paham. Kalau paham silakan langsung buat kelompoknya.
Baiklah ya, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ke setiap kelompok. Nanti silakan kalian bahas materinya, silakan kalian diskusikan. Sekarang silakan kalian diskusikan materi yang Bapak sampaikan tadi beserta dengan slide video tadi, yaitu berkenaan dengan demokrasi serta kriteria ketua OSIS dan wakil OSIS yang baik dan yang benar sesuai syariat Islam. Di sini jelas ya? Ya, silakan. Bapak rasa cukup ya. Sekarang Bapak beri kesempatan kepada satu kelompok saja yang untuk mewakili presentasi masalah demokrasi atau materi kita pada hari ini. Ada yang mau mewakili nak? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya silakan. Semuanya maju presentasikan. Ya, silakan perwakilannya untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Deniati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi mengenai suara demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk ataupun sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesepakatan yang disampaikannya. Adapun prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, prinsip kerakyatan, kedua, prinsip hikmah kebijaksanaan, ketiga, prinsip permusyawaratan, dan yang keempat, prinsip perwakilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani. Adapun kriteria calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baik. Yang pertama yaitu bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, bijaksana dan tegas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, ramah. Dan yang kelima adalah rendah hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihapus dulu nak. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada di antara kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil diskusi atau presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, silakan dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Aditya Pratama. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memberikan sedikit tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 2. Oke, yang pertama adalah tanggapan mengenai demokrasi. Menurut kelompok kami, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih keputusan, yang dimana keputusan tersebut adalah untuk merubah diri mereka. Selanjutnya adalah kriteria ketua OSIS yang baik menurut syariat Islam. Nah, kriteria pemimpin yang baik menurut syariat Islam adalah memiliki integritas yang tinggi sehingga dia tidak membeda-bedakan orang dari segi apapun. Kemudian dia juga harus mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada dia. Selanjutnya adalah harus jujur serta setia terhadap orang-orang yang telah memilihnya. Itu saja tanggapan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekali lagi nak kasih aplaus sih nak. Ya, itulah tadi tanggapan dari kelompok 1 mengenai materi kita pada hari ini atau pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri materi kita tentang P5 pada hari ini, Bapak minta salah satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan pada materi kita. Ada yang bisa? Pak. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dea Alisa. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini tentang kriteria kepemimpinan dan pengertian demokrasi. Kriteria kepemimpinan yang baik dan benar menurut Islam: 1. Adil, 2. Amanah, 3. Memiliki integritas, 4. Bijaksana, 5. Menegakkan amar ma'ruf, 6. Mencegah hal-hal yang mungkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi nak kesimpulan dari teman kalian. Adapun kalau kita kaitkan seperti Bapak sampaikan tadi dengan ruang lingkup kita di sekolah, demokrasi itu ialah kalian semua warga SMA ini diberi hak seluas-luasnya untuk memberikan suara kalian, untuk mewakili kalian menjadi ketua, wakil, OSIS dan pengurus OSIS. Ya, nanti pada saat pemilihan atau pemilu, pemungutan suara ketua dan wakil OSIS, kalian diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memilih siapa, beberapa paslon nanti, kalau seandainya 3, 4 kita tidak tahu ya. Nah, kalian diberi kebebasan mau pilih pasangan yang nomor berapa tanpa paksaan dari manapun ya. Jadi tentukanlah sendiri mana yang kalian anggap masuk dalam kriteria seorang pemimpin, apakah dia amanah, dapat dipercaya, adil dan mampu mewakili aspirasi kalian nanti, ya, selama masa baktinya 1 tahun ajaran. Ya, Bapak rasa cukup sampai sekian kesimpulan Bapak. Ada materi kita juga Bapak akhiri, ya. Sebelum Bapak mengakhiri, di sini Bapak sampaikan sebelum kita tutup, ada di antara kelas ini yang ingin mencalonkan sebagai ketua atau wakil IPK? Ada tidak? IPK ada? Tidak ada. Kalau ketua atau wakil OSIS ada? Ada Pak?
Ya, siapa lagi? Ada? Oh, 3 orang ya? Nah, alhamdulillah berarti kelas kalian ini mempunyai 3 orang calon ketua atau wakil OSIS. Nah, nanti silakan kalian pilih berdasarkan kriteria yang sudah kita sampaikan tadi atau yang sudah kita jelaskan tadi. Jangan kalian pilih oleh karena atas dasar teman dekat. Jangan. Ya. Itu salah namanya. Yang benar itu dia kalian pilih karena memang benar-benar sesuai dengan kriteria seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang bisa kalian percaya. Ya. Jangan oleh karena dia teman dekatmu, sahabatmu, lalu kalian pilih. Itu salah. Sampai sini paham ya? Baiklah, berhubung materi kita hari ini tentang kelima yaitu demokrasi dan kepemimpinan, Bapak hanya sedikit memberikan semangat. Ingat, ya, tujuan hidup itu pasti kita miliki semua, ya. Dan alhamdulillah di kelas ini ada 3 orang calon pemimpin, ya. Dan insya Allah nanti semua bukan hanya 3 orang. Satu kelas ini semuanya bakal menjadi pemimpin atau calon pemimpin masa depan. Amin. Tapi ingat, tujuan itu harus diraih, harus dicapai. Jangan hanya sebatas niat, tapi juga dilakukan. Ya. Jadi semoga ketika calon ketua OSIS nanti siapapun yang terpilih mampu menjaga amanahnya dengan baik dan yang benar, dan bagi yang tidak terpilih Bapak harap untuk tetap besar hati karena kesuksesan itu terkadang berawal dari kegagalan. Ya. Bapak akhiri materi kelima kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengakhiri, minta sama ketua kelas untuk berdoa dulu, ya. Silakan. Ya udah, baiklah sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa apa? Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I love about you. I probably imagine 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was OSIS something SMK to Negeri 1 Pemegang. And I wish I could Periode think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you
never